Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qadar, NIM 43022000001 dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya akan menjelaskan sejarah singkat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzulul Quran. Setelah itu, selama 13 tahun secara berangsur-angsur, wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat meliputi 89 surah. Salah satunya surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7 yang turun setelah wahyu pertama. Di mana surah Al-Muddatsir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Sedangkan isi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di awal kenabiannya adalah tentang keesaan Allah, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa dan persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sebagai menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar dapat tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka dalam berdakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai strategi dakwah yang beliau lakukan, yaitu dakwah secara bersembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah Rasul secara sembunyi-sembunyi ini menyerukan agama Islam kepada para kerabat, sahabat, hingga orang-orang sekitar rumah tangganya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada saat itu disebut as-sabiqun awwalun atau pemeluk Islam generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Sedangkan dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Dua tahap dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan ini adalah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan sekaligus mengajak agar masuk Islam. Sedangkan tahap selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Selain itu, Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Di antaranya orang-orang yang masuk Islam di luar Mekah antara lain Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Sedangkan dari kalangan orang kafir yang masuk Islam ialah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.